Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Embun Surgawi. Pada saat pagi hari ini kita akan mengambil tema Seruan di waktu pagi. Seruan di waktu pagi yang diambil dari Kitab Mazmur pasal yang kelima, ayatnya yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Daud adalah raja kedua di kerajaan Israel setelah menggantikan Saul. Daud adalah anak Isai. Daud juga penulis kitab Mazmur. Di dalam kehidupan Daud, dia adalah seorang yang hidup dalam pujian dan penyembahan. Ia memberikan waktunya untuk Tuhan. Pada pagi hari, ia berdoa kepada Tuhan. Pada malam hari, dia berdoa. Bahkan di saat dia menghadapi pergumulan dan juga masalah, dia selalu datang kepada Tuhan. Hidupnya diberikan kepada Tuhan. Dalam menghadapi segala sesuatu, ia selalu mengutamakan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia memuliakan nama Tuhan. Itulah kehidupan Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita sebagai orang Kristen tidak mengutamakan Tuhan. Setiap harinya yang dipikirkan adalah apa yang harus saya lakukan pada hari ini. Padahal yang terutama seharusnya kita datang dulu kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus meyakini bahwa seorang yang hidupnya mengutamakan Tuhan, pasti dia akan mengalami kebahagiaan. Apapun yang diperbuatnya akan berhasil. Ingat akan teladan Tuhan Yesus. Dia mengajar di kota-kota di mana dia selalu mengutamakan akan doa. Di dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus mengajar di Galilea, di Kapernaum, juga di Sidon, Tirus, dan masih banyak lagi kota-kota di mana Tuhan Yesus selalu meluangkan waktu memberikan teladan untuk berdoa. Pagi-pagi benar, Yesus datang untuk berdoa. Dia pergi keluar dan pergi ke tempat yang sunyi. Berdoalah di sana. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita datang berdoa kepada Tuhan. Sebagai seorang pelajar, sebelum kita melakukan aktivitas berangkat ke sekolah, kita datang dulu berdoa kepada Tuhan. Sebagai orang tua di dalam rumah tangga, datang kepada Tuhan dengan berdoa. Sebagai seorang pekerja, datang kepada Tuhan dalam doa. Mengkhususkan
waktu untuk Tuhan. Di dalam Injil Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari dulu kerajaan Allah, datang, berikan waktu spesial, waktu khusus untuk Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan nanti dibuatnya berhasil. Apapun yang kita hadapi di dalam pergumulan kita, masalah kita, jika kita bersama Tuhan, pasti akan dapat kita lalui. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengkuduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Itulah seruan kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, seruan di waktu pagi dengan berserah diri kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan akan dibuatnya berhasil jikalau kita selalu mendengar seruan kepada Tuhan di pagi hari. Tuhan Yesus memberkati.